Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa belajar bersama di site Kamojang Pertamina Geothermal Energy. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan forum kita sebagai forum yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan berikut rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak lupa kita mengucapkan jazakumullahu khairan kepada site manager di job site PGE sektor Kamojang yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar bersama di kesempatan kali ini, memberikan kita fasilitas. Dan Masya Allah, meskipun ini berada di puncak gunung, namun ternyata yang ikut ngaji cukup banyak. Ini dari bawah atau orang sekitar? Dari bawah, sekitar di sini, Masya Allah. Subhanallah. Nabi SAW pernah menyebutkan, pada waktu beliau SAW berdakwah, beliau mengawali dakwahnya di kota mana, Pak? Awal Nabi SAW berdakwah di kota Mekah. Berawal dari satu orang, tapi bisa menjadi miliaran manusia. Pada waktu Rasulullah SAW mengawali dakwahnya di kota Mekah, di saat masih banyak tekanan yang diberikan oleh orang musyrikin kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, yang waktu itu jumlahnya masih sangat sedikit. Beliau memberikan motivasi kepada para sahabat untuk tetap menjaga semangat dakwah, menyebarkan Islam kepada umat manusia, dengan beliau mengatakan, la yablughanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar. Dakwah ini akan sampai di tempat yang di sana ada siang dan malam. Puncak Kamojang ada siang malam enggak, Pak? Ada. Maka selama di sana ada siang dan malam, dakwah itu sampai. Sehingga meskipun dia berada di sudut bumi, di ujung dunia, Islam terdengar sampai di sana. Sehingga walaupun ini berada di sebuah tempat, saya nggak tahu ini masuk di Google Map nggak di sini? Masuk ya. Berada di ujung sekali, di tengah hutan, tapi dakwah sampai di sana. Di pelosok Eropa, dakwah sampai di sana. Di pelosok Amerika, ternyata dakwah juga sampai di sana. Di pelosok Australia, dakwah sampai di sana. Dan bahkan ada beberapa muslim yang dia itu sempat tinggal di sebuah daerah yang kadang malam terus, kadang siang terus. Siangnya cuma pendek sekali, malamnya pendek sekali. Dalam musim tertentu. Itu bagian dari anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kebenaran bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah dakwah yang benar dan beliau tidak berdusta. Makanya ada sebagian non-muslim yang terheran ketika ada orang yang menuduh Nabi Muhammad SAW itu berdusta. Karena yang namanya kedustaan, Pak, itu tidak mungkin bisa diterima dalam kurun waktu yang lama. Orang kalau berdusta, kemudian mempertahankan dan menutupi kedustaan selama 14 abad itu mungkin enggak, Pak? Enggak mungkin. Sehingga tidak mungkin yang namanya kedustaan itu bisa bertahan dalam waktu beratus-ratus tahun, bahkan berabad-abad. Dan kita tahu bahwasanya usia dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW sampai sekarang di usia berapa, Pak?
1444 Hijriyah itu kalau dihitung dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum mundur sejak awal beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Tidak mungkin orang bisa menutupi kedustaan selama 14 abad lebih. Demikian pula tidak mungkin kedustaan itu bisa memberikan pengaruh sampai miliaran manusia, bahkan sampai menembus batas waktu dan tempat. Beliau berada di titik Mekah. Kalaupun bohong, kalaupun berdusta, itu paling efek dustanya kan sekitar Mekah atau di Jazirah Arab. Tapi ini Masya Allah, sampai berada di puncak Kamojang pun percaya bahwa kita sebagai penganut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau disebut bahwasanya ajaran beliau atau Al-Quran adalah kitab bohong, buatan Muhammad, ajaran beliau adalah dusta, ini mustahil. Karena dusta tidak bisa memberikan pengaruh seluas ini dan tidak bisa bertahan selama ini. Ini salah satu di antara bukti mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di sebuah tempat yang jauh dari posisi beliau. Kita juga berada di sebuah waktu yang jauh dari waktu beliau. Dan mungkin secara nasab kita sama sekali tidak punya hubungan dengan beliau. Ada di antara Bapak Ibu yang Ahlul Bait, boleh angkat tangan? Yang Ahlul Bait. Ada yang Ahlul Bait? Ahlul Bait? Ahlul Bait Bandung. Sehingga kita secara nasab jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Masya Allah jamaah, karunia Allah diberikan kepada kita. Meskipun secara tempat kita jauh, waktunya juga jauh, nasabnya nggak nyambung, tapi nikmat Islam bisa kita rasakan. Padahal ada sebagian orang yang secara posisi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketemu dengan beliau, masih punya hubungan kerabat dengan beliau, tapi dia tidak bisa menerima dakwah Islam, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Celakalah Abu Lahab. Abu Lahab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hubungannya apa? Paman. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekalipun beliau dekat dengan pamannya, hidayah itu nggak mampir ke paman. Makanya hidayah ini mahal jamaah. Jaga baik-baik hidayah ini, pertahankan jangan sampai hilang, sebab ini syarat untuk bisa ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau dalam kondisi beliau senang kepada kita, ridho kepada kita. Bapak Ibu pengen nggak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pengen angkat tangan. Bapak-bapak nggak pengen, Pak? Pengen ya? Anda tentu saja yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah junjungan kita, panutan kita, tentu kita pengen ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu diingat, untuk ketemu beliau susah nggak, Pak? Ketemu presiden aja susah ya? Anda kalau mau ketemu Pak Camat susah nggak? Hah? Kemana camatnya di sini? Harus turun dulu ya. Mungkin ada di tempat yang jauh. Ketemu pemimpin dunia mungkin susah. Apalagi ketemu Rasulullah SAW, ada syaratnya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW atau Jabir pernah mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba. Siapa yang dimaksud memberi makan riba itu? Itu loh Pak, korbannya bank pelecet. Bank pelecet itu apa Mas? Bank yang nggak punya ATM. Bank tanpa ATM. Kalau bahasa Sundanya bank apa? Hah? Bank emok. Kok lucu namanya? Udah jangan ribut dulu ya, tenang dulu, jangan ribut dulu. Saya yakin di sini korbannya banyak. Tapi jangan ribut dulu.
Ini kan bank nongol tiap hari kan. Makanya istilahnya beda-beda. Kalau di Jawa nyebutnya bank pelecit. Kalau di Pekalongan nyebutnya bank tongol. Kalau di Sunda namanya bank emok. Beda-beda sebutannya tapi hakikatnya sama. Dia nongol tiap hari, ngambil setoran, Anda bayar pokok plus apa? Riba. Dan itu dilakukan setiap hari. Biasanya utang 1 juta bayar berapa, Bu? Ya? Utang 1 juta biasanya bayar berapa? Yang punya pengalaman colong cerita. 1 juta nanti dicicil tiap hari jadi 1.200.000. Dan cicilan tiap hari itu 20.000, 10 kali. Masya Allah. Dia membayar riba itu setiap hari. Dilaknat. Hari Senin dilaknat. Selasa dilaknat. Rebu karena safar nggak datang orangnya. Libur dari laknat. Nanti Kamis dilaknat lagi. La haula wala quwata illa billah. Di saat orang itu ingin ketemu Nabi SAW, dalam posisi beliau senang dengan kita, tapi ada sebagian orang yang ketemu Rasulullah SAW bisa jadi dalam kondisi beliau mengutuk kita. Anda senang nggak ketemu orang tua dalam kondisi orang tua marah sama anaknya? Mungkin kita akan ketakutan. Nggak berani untuk ketemu orang tua dalam kondisi orang tua kita marah. Bahkan kadang anak lebih milih nanti bermalam di rumah paman atau di rumah bibi daripada nanti kalau pulang ketemu orang tuanya dalam kondisi orang tuanya marah kepadanya. Dan ada sebagian orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW sehingga ketika di hari kiamat dia ingin ketemu Nabi SAW, bisa jadi Rasulullah SAW dalam keadaan marah kepadanya. Tentu bagian inilah yang kita hindari, sehingga kita perlu mengenal apa saja yang harus kita jauhi agar kita tidak menjadi hamba Allah yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Baik, berikutnya begini jamaah. Anda di sini karena tujuannya belajar, tentu siap untuk meninggalkan aktivitas yang sudah menjadi budaya dan kebiasaan karena itu bertentangan dengan syariat. Siap untuk meninggalkan aktivitas yang itu menjadi kebiasaan karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Siap untuk meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan karena itu adalah hal yang buruk bagi kehidupan kita. Kalau sudah siap demikian, insya Allah apa yang kita terima akan memberikan manfaat bagi kita. Tapi kalau orang belum siap, hatinya biasanya tertutup. Apa yang disampaikan oleh narasumber bisa jadi susah bagi dia untuk menerimanya. Coba kita lihat ya, beberapa kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fenomena dakwahnya para nabi di tengah masyarakat. Tolong yang belakang, tenang dulu yang belakang. Di belakang ada arisan kah? Ada arisan di belakang, Pak? Gak ada. Gak ada arisan kan? Baik. Jadi tolong yang di belakang tenang dulu ya. Kita fokus karena saya mau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan fenomena yang terjadi di masa silam. Ada seorang nabi yang menyampaikan dakwah kepada umatnya, lalu umatnya menolak dakwah dan kebenaran nabi ini dengan alasan apa yang sudah mereka lakukan adalah kebiasaan yang mereka terima dari nenek moyang mereka, dari bapak-bapak mereka sejak dulu. Sehingga kamu jangan mengubah apa yang sudah menjadi budaya dan kebiasaan kami. Sehingga dia beralasan dengan budaya untuk menolak apa, Pak? Kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Luqman ayat 21. Di surat Luqman ayat 21 Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana
apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah syariat yang telah Allah turunkan. Qalu, maka jawaban mereka, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang sudah kami jumpai dari kebiasaan orang tua kami, bapak-bapak kami. Ini sudah menjadi budaya kami, ini sudah menjadi kebiasaan kami, ini sudah menjadi rutinitas kami sejak dulu. Bahkan kakek-kakek kami, nenek-nenek kami, bapak-bapak kami sudah kayak gini. Kamu jangan membawa sesuatu yang baru. Masya Allah. Itulah respon yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang dilakukan oleh musuhnya para nabi. Di saat para nabi itu mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran, mereka menolaknya dengan alasan apa jemaah? Dengan alasan bahwa ini sudah menjadi budaya, ini sudah menjadi kebiasaan. Berarti kalau membela aktivitas yang salah dengan alasan bahwa itu sudah menjadi budaya dan kebiasaan, alasan seperti ini diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Belum kompak. Alasan seperti ini diterima atau tidak? Tidak. Baik. Di luar hujan, walhamdulillah. Sandal Anda kehujanan enggak? Sandal Anda kehujanan? Saya sudah ngingatin ya. Kalau nanti pulang sandalnya basah, jangan salahkan saya ya. Baik. Ada orang-orang non-muslim di masa silam, ketika dihadirkan seorang nabi kepada mereka, lalu nabi itu menyampaikan risalah yang datang dari Allah, ternyata musuh para nabi ini menolak dengan alasan bahwa kami sudah memiliki kebiasaan tertentu yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami, kau jangan mengubah itu. Baik. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan tentang kebiasaan umat masa silam. Di surat Az-Zukhruf ayat 23. Allah berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin." Demikianlah setiap kami mengutus seorang rasul di sebuah kampung, min nadhirin, yang rasul itu memberikan peringatan, illa qala mutrafuha, maka pembesar di kampung itu, pembesar di daerah itu mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami menjumpai bapak kami, nenek moyang kami punya kebiasaan seperti ini, yang itu sudah menjadi tradisi mereka, dan kami mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh mereka. Masya Allah. Sehingga dia mempertahankan budaya, mempertahankan kebiasaan sampai menolak kebenaran. Makanya salah satu di antara penyebab kenapa sebagian orang itu tidak mau menerima kebenaran adalah karena karena ada budaya yang sudah menjadi kebiasaan dia. Itu lebih susah untuk berubah. Nah, jamaah dimulakan Allah, sebagai seorang muslim yang membaca Al-Quran, setelah Allah menceritakan tentang pengalaman dakwah dan fenomena di masa silam, ada nabi yang diutus seperti ini, umatnya menolak kayak gini. Ada nabi yang diutus demikian, umatnya menolak dengan alasan seperti ini. Ada sisi kesamaan. Mereka menolak kebenaran dengan alasan kebudayaan. Dan itu adalah sikap yang tidak benar. Sehingga yang tepat gimana? Jangan menolak kebenaran karena alasan kebudayaan, tapi budayakanlah untuk menerima kebenaran. Sehingga kebiasaan tidak boleh dibenarkan dengan cara apapun, tapi yang lebih tepat adalah berusahalah untuk membiasakan mengikuti kebenaran. Dalam tahap itu kita perlu belajar. Belajar tahap demi tahap, sehingga mengenali sesuatu yang mungkin bertolak belakang dengan kebiasaan kita. Dan ketika Anda siap untuk menerima itu, walhamdulillah, itulah bukti ada iman dalam diri kita. Baik, selanjutnya saya beralih kepada kisah kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus oleh Allah kepada sebuah kaum yang disebut dengan
masyarakat Madian. Pada waktu Nabi Syuaib itu berdakwah, salah satu di antara dakwah yang ditekankan oleh Nabi Syuaib itu apa? Memberikan pengarahan kepada mereka agar jangan sampai mengurangi timbangan. Kalau berjualan jangan mengurangi timbangan. Ketika menakar jangan mengurangi takaran. Auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Penuhilah timbangan, penuhilah takaran dan jangan dikurangi. Wazinu bil qistasil mustaqim. Dan timbanglah dengan timbangan yang jejak, timbangan yang lurus, tidak boleh dikurangi. Ketika mereka diajarkan seperti itu, bagaimana cara bermuamalah yang benar? Sekarang coba kita lihat apa komentar mereka. Allah sebutkan di surat Hud ayat yang ke-87. Silakan dibuka mushafnya. Surat Hud ayat 87. Buka mushaf, silakan buka mushaf. Mushafnya yang dibuka bukan HP ya. Di HP-nya ada mushaf? Ada. Tidak ada ya. Mushaf itu lembaran. Tayyib. Di HP ada WA ya. Wawasan Al-Quran. Ada? Silakan dibuka. Surat Hud ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan komentar orang-orang kafir yang menolak dakwahnya Nabi Syuaib. Qalu, mereka mengatakan, ya Syuaibu, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Mereka mengatakan, ya Syuaib, wahai Syuaib, asalatuka, apakah salatmu itu ta'muruka yang menyuruhmu an natruka ma na'budu ma ya'budu abauna. Apakah salatmu itu yang menyuruhmu untuk menyuruh kami agar meninggalkan apa yang telah disembah oleh bapak-bapak kami? Au an naf'ala fi amwalina ma nasha', atau melarang kami untuk melakukan tindakan terhadap harta yang kami miliki sebagaimana yang kami kehendaki. Baik, coba kita lihat tafsir dari ayat ini. Nabi Syuaib alaihissalam itu melaksanakan sholat. Dan sholat yang beliau kerjakan itu dianggap sebagai orang-orang kafir di zamannya. Syuaib itu kenapa berdakwah, menyuruh masyarakat untuk meninggalkan sesembahan selain Allah, menyuruh masyarakat untuk meninggalkan praktek yang sudah dilakukan bertahun-tahun di pasar. Itu sebabnya adalah karena Syuaib rajin sholat. Sebabnya karena Syuaib rajin sholat. Maka mereka mengatakan, wahai Syuaib, apakah yang menyuruhmu melakukan tindakan seperti ini adalah sholatmu? Padahal praktek itu dilarang karena ini bertentangan dengan perintah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah dan mereka suka mengurangi timbangan, mereka suka mengurangi takaran. Baik, sekarang Anda perhatikan. Alasan orang Madian itu adalah, kamu jangan melarang tindakan yang kami lakukan terhadap harta kami pribadi. Saya ulangi ya. Kamu jangan melarang tindakan yang kami lakukan terhadap harta kami pribadi. Artinya begini. Sebagian orang kadang diingetin ya. Pak, tolong ya, kalau mau melakukan praktek muamalah, tinggalkan riba, tinggalkan gharar, tinggalkan hal yang haram. Komentar dia apa? Ini kan harta-harta saya. Ini duit-duit saya. Kamu ngapain ikut campur? Kamu jangan ikut campur terhadap apa yang akan saya lakukan dengan harta saya sendiri, dengan perusahaan saya, dengan duit-duit saya, terserah saya. Sudah? Kalau ada orang yang beralasan seperti itu, persis sebagaimana kaum Madian ketika diingatkan oleh siapa, Pak? Nabi Syuaib. Alasan mereka kayak gitu. An-natruka ma, untuk meninggalkan, au an naf'ala fi amwalina ma nasha,
melakukan tindakan apapun terhadap harta kami. Maka kita sampaikan, betul, duit itu duit Bapak. Harta itu harta Bapak. Tapi ingat, kepemilikan manusia di dunia itu dibatasi oleh aturan. Kepemilikan manusia di dunia dibatasi oleh aturan. Baik, Bapak punya badan ya, kita punya tangan, kita punya badan. Ini badan siapa Pak? Badan kita. Apakah orang bebas bunuh diri karena itu badan dia? Badan saya mau saya tusuk, mau saya bakar, mau saya bom, mau saya ledakan, kan terserah saya. Ini badan saya. Boleh nggak kayak gitu Pak? Kenapa enggak boleh? Wong ini badan saya. Saya mau motong tangan saya mau motong kuping saya, terserah saya. Oh, enggak bisa. Betul itu milik kamu. Tapi kepemilikan hamba ketika di dunia itu dibatasi oleh apa? Aturan. Sehingga manusia dia tidak diperbolehkan untuk melakukan apapun terhadap hartanya yang melanggar aturan. Meskipun itu adalah miliknya. Maka prinsip bahwa harta kita adalah harta kita dan terserah kita bagaimana kita menggunakannya, ini tidak benar. Penggunaan harta itu ada aturannya. Sehingga ketika orang menggunakan harta, perlu memperhatikan bagaimana aturan yang berlaku di sana. Dari situlah kita perlu untuk mengenali aturan yang berlaku dalam masalah penggunaan harta. Karena semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak punya darah. Boleh nggak kita jual darah, Pak? Boleh? Jual darah boleh nggak? Kenapa enggak boleh? Gimana? Karena nanti enggak mati ya. Boleh nggak donor darah terus dibayar? Boleh? Tidak boleh. Semua organ yang keluar dari manusia, baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak bisa diperbarui, tidak boleh dijual. Jual mata, itu enggak boleh. Jual ginjal, kan saya punya 2, tak jual 1, boleh? Tidak boleh. Karena ini ada aturannya. Paham insyaallah ya? Baik. Kalau Bapak Ibu sudah siap seperti ini, siap menerima aturan walaupun itu bertentangan dengan kebiasaan, insyaallah nanti mudah bagi kita untuk mengenali aktivitas haram berikut ini. Yang pertama, tadi baru mukaddimah ya. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 5. Sampai 2:30 insyaallah Ustaz. 2:30, alhamdulillah, Masya Allah. Kan belum makan siang mereka ini. Sudah harusnya Ustaz. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Sekarang coba kita lihat beberapa aktivitas terlarang yang terjadi di masyarakat. Panitia meminta kepada saya yang kira-kira fokusnya ke arah muamalah dan itu haram, yang banyak dipraktekkan di masyarakat. Yang pertama, ini sudah mulai deg-degan ini ya. Permasalahan utang riba. Utang riba jamaah termasuk di antara dosa besar. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita singgung dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Yang makan riba itu siapa, Pak? Yang makan riba adalah dia yang menerima bunga. Yang memberi makan riba itu siapa, Pak? Para nasabah yang memberi bunga. Sehingga ketika Anda dalam posisi sebagai salah satu di antara dua ini, maka terkena laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar bisa ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau sayang sama kita. Kita mengharapkan syafaat dari beliau. Tapi ada sebagian orang yang dia mengharapkan syafaat, namun justru dia dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan tuh kepada teman-teman, kamu pengen gak dapat syafaat dari Nabi? Pengen. Utangmu berapa? Sekian. Kalau begitu taubat dulu dari ini. Karena Rasulullah SAW melaknat orang yang utang riba sebab dia memberi makan riba.
harus selesai, berhenti dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun, semoga ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utangnya cuma sedikit ya Pak Ustadz. Berapa? 10 juta. Bunganya berapa? 2 juta. Jangan bilang angka jutaan. 1 dirham sekalipun dilarang dalam Islam. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, dinyatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, dirhamur riba ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lam asyaddu min sittin wa thalathina zanya. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu kalau itu riba, lebih buruk daripada 36 kali zina. Waliyadzubillah. Baik, 1 dirham itu berapa? 1 dirham berapa? Berapa Pak? 1 dirham itu kurang lebih 60.000. Riba yang hanya cuma 60.000 yang dimakan oleh seseorang lebih buruk daripada 36 kali berzina. Sehingga tidak ada istilah toleransi, sedikit tidak apa-apa. Oh enggak, riba itu banyak maupun sedikit hukumnya haram. Sehingga berlakulah kaidah dalam masalah riba, bahwa riba itu meskipun banyak maupun sedikit hukumnya sama, haram. Beda dengan gharar. Kalau gharar kecil itu boleh. Kalau gharar banyak dilarang. Ketidakjelasan dalam transaksi disebut gharar. Gharar kecil itu boleh dengan sepakat ulama. Kalau gharar besar dilarang dengan sepakat ulama. Tapi kalau riba tidak ada istilah besar dan kecil. Riba meskipun kecil hukumnya dilarang. Sehingga kalau ada orang beralasan, riba yang enggak boleh itu yang adha'afah mudha'afah, yang berlipat-lipat. Tapi kalau ribanya tidak berlipat, utang 1 juta, bayar 1.200.000. 200 ini berlipat enggak? Tidak Pak Ustadz, kan cuma kecil itu, 20%. Kan kecil. Lain kalau utang 1 juta, bayar 2 juta, nah itu riba berlipat. Baik. Yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan makan riba secara berlipat, bukan berarti bahwasanya riba yang kecil itu boleh, namun maksudnya adalah riba itu kalau dibiarkan lama-lama nanti akan berlipat. 20% tadi. 20% dikalikan 5 pekan. Jadinya 100%. Karena kan riba Bang apa tadi? Bang Emok tadi ya? Hah? Betul kan Bang Emok ya? Karena kan Bang Emok ini pekanan. Kalau enggak bisa nanti jadinya tambah 1 pekan lagi, tambah gede lagi. Cukup hanya waktu 1 bulan sudah sampai 100%. Waliyadzubillah. Makanya sangat disayangkan ya. Utang 2 juta. Yang digadaikan rumahnya. Lalu karena pandemi dia nggak bisa bayar, hanya kurang lebih butuh waktu 2 tahun, rumah hilang. La haula wala quwata illa billah. Makanya praktek seperti ini adalah zalim besar dan Islam melarang keras, sehingga sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman berupa tantangan perang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Ngebayanginya gimana Pak itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, kata Ibnu Abbas, yuqalu li'akilir riba yaumal qiyamah. Saya ulang ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, yuqalu li'akilir riba yaumal qiyamah, khudh silahaka lil harbi. Kelak di hari kiamat, orang yang makan riba akan diperintah, ambil senjatamu, kita perang. Coba bayangin Pak,
Apa sih yang dibutuhkan oleh manusia ketika di padang mahsyar? Saya tanya sama bapak-bapak. Ketika manusia di padang mahsyar dikumpulin oleh Allah, apa yang paling mereka butuhkan? Belakang. Mereka butuh apa? Syafaat Rasulullah. Butuh apa lagi? Pertolongan dari Allah. Apa lagi? Mereka butuh apa lagi? Keselamatan, ampunan dari Allah, dan seterusnya. Sekarang coba dibayangin. Dalam posisi ketika manusia membutuhkan pertolongan dari Allah, ampunan dari Allah, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi orang ini ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Orang ini ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Kira-kira berapa persen peluang untuk bisa mendapatkan pertolongan itu? Kira-kira berapa persen peluang untuk bisa mendapatkan pertolongan itu? Di saat dia butuh pertolongan Allah, ditantang perang oleh Allah. Ibaratnya ada anak mau pulang, butuh kasih sayang orang tua, tapi begitu dia sudah sampai kurang lebih 50 meter di depan rumah, bapaknya lihat bawa parang. Kamu berani melangkah? Tahu ini apa? Kira-kira anak berani nggak mendekat, Pak? Lalu kepada siapa anak ini akan minta perlindungan? Dia pengen berteduh di dalam rumah, dia pengen makan. Dalam posisi orang tuanya tidak ridho kepadanya. Subhanallah. Kalau di dunia orang tua marah, Anda bisa lari ke paman. Bapak marah, Anda bisa melewat ibu. Tapi di yaumil akhir, ketika Allah murka, kepada siapa kita akan berlindung? Minta kepada tolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Makanya bahaya besar seperti ini harus kita tinggalkan. Apalagi perbuatan kesyirikan yang itu merupakan dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Lebih wajib lagi untuk kita jauhi sejauh-jauh. Baik. Ini kebiasaan yang pertama. Terus caranya bagaimana Pak Ustadz? Untuk bisa meninggalkan itu, padahal kan kita ini orang yang selalu butuh. Pak, kalau bicara butuh, namanya kebutuhan itu tidak ada ujung. Cuman kan yang jadi masalah, bisa nggak kita memanage kebutuhan, mengatur kebutuhan itu dengan baik, agar tidak menjadi orang yang menyembah kebutuhan. Setiap kali merasa butuh, pengen diwujudkan. Setiap kali merasa butuh, pengen diwujudkan. Padahal belum tentu kebutuhan itu sebenarnya kebutuhan yang vital untuk kita wujudkan. Dan setan akan selalu menggoda. Menggoda dengan apa? Manusia dibuat selalu takut, takut dan takut. Di posisi ketika dia takut, mudah bagi setan untuk menjerumuskan dia ke dalam perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu selalu menghantui kalian dengan kefakiran. Fakir itu apa? Fakir itu apa? Al-faqru secara makna bahasa artinya al-hajah, butuh. Maka orang fakir hakikatnya adalah orang yang selalu merasa butuh. Ada orang misalnya pendapatannya 100 juta per bulan, tapi dia masih merasa kurang. Saya belum mendapat ini, saya target ini belum, target ini belum, target ini belum. Masih pingin ini, pingin ini, pingin ini. Meskipun pendapatan dia 100 juta per bulan, tapi ketika dia selalu merasa butuh, berarti hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Fakir. Pendapatan dia 100 juta per bulan, tapi masih seneng ngambil duit orang lain. Masih ngambil hak negara, masih ngambil uang rakyat, waliyadzubillah. Berarti hakikatnya dia adalah orang yang selalu merasa butuh. Itu orang fakir yang sejatinya. Maka kaya yang sebenarnya itu kaya apa, Pak? Kaya batin. Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina bi kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs."
Hakikat dari kaya bukan banyaknya harta, tapi kaya yang sejati adalah kaya batin. Terus obatnya gimana agar kita bisa menghindari seperti ini? Obatnya ada dua. Obatnya ada dua. Cara yang paling mujarab agar kita tidak utang. Nomor satu, miliki perasaan qanaah. Apa qanaah? Apa qanaah? Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wong Jawa bilang nrimo ing pandum. Bapak Ibu paham ini? Merasa cukup dengan apa yang dikasih oleh Allah. Sehingga Anda punya apa, itu yang disyukuri. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dan raja dunia sama saja. Kalau kamu punya hati yang qanaah, kamu orang yang qanaah juga seperti itu. Dia merasa cukup dengan apapun yang dia miliki, ibarat seorang raja. Meskipun di rumah nggak punya Tupperware, tapi piring yang pecah masih ada. Meskipun nggak punya gelas yang bagus, tapi gelas lama masih ada. Yang penting bisa menikmati gelas. Itulah orang yang qanaah. Sudah? Dan qanaah itu butuh latihan. Butuh latihan. Sehingga berlatih qanaah, selalu merasa cukup, ingat dengan banyak nikmat Allah yang diberikan ke kita. Insya Allah orang ini dapat surga dunia. Karena nikmat apapun yang dia miliki selalu dia syukuri. Dia selalu merasa cukup. Tapi orang kalau nggak qanaah, ini merasa butuh, besok merasa butuh lagi. Datang tawaran utang, ngambil. Datang tawaran utang lagi, ngambil. Gali lubang, ini belum selesai, utang lagi untuk nutupi yang ini, nanti utang lagi untuk nutupi yang ini. Waliyadzubillah, sampai kapan Anda menjadi manusia utang? Ketika dia tidak bisa menghentikan utangnya. Baik, selanjutnya. Cara yang kedua, agar kita bisa menghindari kebiasaan utang ribawi. Dalam urusan dunia, lihatlah kepada orang yang lebih bawah. Tapi dalam urusan akhirat, lihatlah kepada yang lebih tinggi. Sehingga kalau Anda melihat punya tetangga, kulkasnya baru, mobil baru, lihat tuh tetangga yang nggak punya motor, Bapak masih punya motor. Yang nggak punya motor, lihat kau masih punya sepeda, sebelah itu nggak punya sepeda, dan demikian seterusnya. Cara seperti ini disampaikan oleh Nabi SAW agar kita tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi manusia dalam menyikapi nikmat Allah itu ada 3 tingkatan. Manusia dalam menyikapi nikmat Allah ada 3 tingkatan. Syukur, meremehkan, dan tingkatan pertengahan. Nabi SAW mengingatkan, kalaupun nggak bisa syukur, minimal jangan meremehkan. Karena kalau sudah sampai pada tingkatan meremehkan, dosa. Sehingga dia meremehkan nikmat Allah, itu perbuatan apa, Pak? Dosa. Nabi SAW ingatkan, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dibandingkan kamu. Jangan kau lihat orang yang lebih tinggi daripada kamu, karena itu lebih layak bagi kamu untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kamu. Contoh, ada orang sudah punya mobil, tapi mobilnya Cherry, Pak. Kemudian sebelahnya tetangganya punya mobil, tapi mereknya lebih tinggi lagi. Apa misalnya? Camry. Yang satu Cherry, yang sebelahnya Camry. Sudah?
Yang punya Cherry ini selalu ngelirik sebelahnya. Wah, kayaknya kok enak ya. Kok bagus naik Camry. Akhirnya dia punya Cherry, naik Cherry rasanya hilang. Gak ada rasa itu. Bahkan kadang isinya cuman ngumpat aja. Apalagi belum kalau mobilnya suka batuk. Nanti istrinya komentar terus ya. Sehingga selama perjalanan istrinya jadi komentator. Makanya besok lagi beli Camry. Berkali kayak gitu. Sakit hati itu jadi. Nikmat ada di tangan, tapi karena dibawa ke batin tidak cocok, akhirnya bikin sakit hati. Di saat itulah dia meremehkan nikmat yang dia miliki. Sehingga kadang dia menghina mobilnya, mobil tua kayak gini. Dia menghina hartanya. Terjadi karena dia meremehkan nikmat Allah sebab dia lihat ke atas. Makanya misalnya minimal begini, coba ya. Anda bertamu atau Anda menerima tamu, ya. Saat Anda menerima tamu dikasih suguhan. Dikasih suguhan. Suguhannya enggak seberapa. Tapi oleh tamu ini dihargai, dimakan dengan nyaman, dengan lahap, dia merasa bahagia. Meskipun bisa jadi kasinan ya, tapi dia bilang, oh enak-enak. Padahal aslinya apa? Asin. Kira-kira tuan rumah bahagia nggak? Bahagia. Tapi kalau Anda ngasih suguhan yang enak, terus tamunya nggak mau nyentuh, bahkan ngeremehin. Cuman kayak gini. Ada nggak yang lebih dari ini? Kira-kira tuan rumah sakit hati enggak? Sakit hati. Anda sudah masakin komplit, lengkap, tapi suaminya nggak mau makan di rumah. Kira-kira gimana perasaannya? Gimana? Kecewa. Makanya wajahnya harus terbang itu. Sehingga kadang seorang istri itu bisa kecewa gara-gara bapak-bapak ketika sampai rumah sudah dilayani dengan aneka masakan, ternyata nggak mau nyentuh. Karena dia lebih tertarik dengan masakan tetangganya. Wah, ini membahayakan ya Pak? Bahaya nggak Pak? Gimana Pak? Masakannya kenapa? Masya Allah. Jadi ada sebagian orang yang seperti itu saja sudah emosi. Sekarang coba lihat, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Dalam posisi ketika Allah sudah ngasih banyak nikmat kepada kita, kita tidak bisa bersyukur, malah kebalikannya, meremehkan. Allah Subhanahu wa taala ketika ada hambanya seperti ini, dia tidak bersyukur dan bahkan meremehkan nikmat Allah, bisa jadi Allah tidak ridho kepadanya. Makanya minimal kalau nggak bisa syukur, minimal diam saja. Jangan sampai meremehkan. Obat yang paling mujarab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar kita tidak meremehkan nikmat itu dalam urusan dunia, lihatlah kepada yang lebih rendah. Sebaliknya, dalam urusan akhirat, lihatlah kepada yang lebih tinggi. Sehingga kalau Anda kalah dalam masalah dunia, kasih motivasi diri sendiri, semoga saya tidak kalah dalam urusan akhirat. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau kau lihat ada orang yang mengalahkan kamu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Itu untuk menghibur diri. Tetangganya baru beli Camry, insya Allah puasa sunnah saya nggak kalah sama dia. Tetangganya baru beli kulkas baru, nanti tahajud saya tak tambah. Sehingga dengan cara seperti ini membuat kita jadi lebih tenang. Kalaupun Anda kalah dalam urusan dunia, semoga tidak kalah dalam urusan akhirat. Baik, ini kebiasaan yang pertama, masalah utang, dan ini paling sensitif. Selanjutnya yang kedua, kebiasaan buruk yang kedua dalam masalah muamalah adalah suka mengurangi timbangan atau takaran. Kata orang sampai begini ya, penjual bensin eceran yang pinggir jalan, ada nggak yang seliter? Ada yang seliter Pak? Ada? Nggak ada ya?
Anda kalau beli berapa? Sebotol. Karena dalam botol itu pasti kurang dari 1 liter. Itu sudah jadi kebiasaan kita. Sehingga orang tidak beli bensin 1 liter, tapi beli 1 botol. Karena dia kurang. Tidak? Gula sekilo ada nggak? Ada. Biasanya kurang ya. Kurang 0,2 ons. Kurang sekian. Yang bungkusan ya. Yang kemasan. Kalau kemasan dari perusahaan, pabrik itu biasanya pasti pas. Tapi harganya agak mahal. Tapi kalau beli gula, kalau orang Jawa nyebutnya gula tilik. Tahu tilik, Pak? Kalau berkunjung ada orang yang baru saja punya anak berkunjung, itu namanya apa? Hah? Curah. Gula curah. Itu kan jarang yang 1 kilo. Rata-rata kurang 0,0,0. Baik, dan itu jadi kebiasaan di masyarakat. Sekarang coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi para mutaffif. Siapakah mutaffif itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu manusia yang ketika dia menjual sukanya, yang ketika dia membeli sukanya minta dipenuhi. Kalau dia beli semangatnya minta penuh. Minta 1 kilo. Gini ya timbangannya. Kalau bisa jelek. Ditambahi lagi, Pak, dia tambahi. Itu kalau beli. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau menjual sukanya mengurangi. Sehingga ketika menjual kadang dikurangi takarannya, kadang dikurangi timbangannya. Allah ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka sadar kalau nanti mereka akan dibangkitkan di yaumil qiyamah? Liyaumin azim, dibangkitkan di hari yang agung, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia akan menghadap Rabbul Alamin. Maka jamaah yang kami hormati, ada sebagian di antara hamba yang mereka dalam urusan masalah keuangan, masalah timbangan tidak amanah, sehingga kadang mereka mengurangi timbangan. Dan ini praktek yang salah yang tersebar di masyarakat dengan tujuan agar bisa mendapatkan keuntungan. Baik, sekarang kan Anda di daerah yang rata-rata pendapatannya tani ya. Jual sayur itu dibasahi dulu atau dikeringkan? Ya. Di sini ada kebiasaan apa? Ada sebagian orang ketika mau menjual sesuatu direndam dulu. Semalam direndam, besok pagi baru dijual. Itu komoditas apa di sini, Pak? Biasanya apa, Pak? Hah? Apa? Rongsokan dus. Kardus. Baik. Kacang misalnya ya. Kacang itu ketika dijual, kadang tanah-tanahnya itu, Pak, diikutkan. Sehingga kadang dikasih dulu tanah-tanah liat itu dikasih, dah. Nanti digoyang-goyang dikit, terus ditimbang. Akhirnya tanahnya ikut ketimbang. Sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan lebih karena ada tanah yang ikut ditimbang. Apalagi sayuran juga seperti itu dan seterusnya. Ingat semua ini kalau disengaja, orang sengaja melakukan pelanggaran dengan cara mengurangi kadar dari apa yang dia jual, ini masuk karakter mutaffif. Apa itu mutaffif? Orang yang suka mengurangi timbangan. Waliyatubillah. Baik. Lalu obatnya bagaimana, Pak, agar kita tidak jadi orang mutaffif? Ingat bahwa nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
Kalaupun pembeli Anda tidak tahu, Allah Maha tahu. Orang kalau menjual makanan bungkus itu ya, di bawahnya dikasih kardus. Sehingga kelihatan stroberi itu di atas, tebel. Padahal bawahnya apa, Pak? Betul kayak gitu ya. Yang satu paket itu loh. Satu wadah itu ada stroberi ditata, kemudian bawahnya dikasih kardus. Kelihatannya tebel, padahal kardusnya yang tebel. Dan itu banyak di masyarakat kayak gitu. Dia mau nyari duit berapa sih? Hanya selisih sekian rupiah. Kejujuran penting, sampaikan apa adanya. Saya jual sekian, timbangannya sekian, dan jangan sampai ada yang ditutupi. Masya Allah, saya kelebihan beban ini ya. Waktunya kelebihan ya. 2:30 kan selesai. Masih 15 menit lagi. Baik, 15 menit untuk tanya jawab kan? Bukan Ustaz, nanti sampai jam menjelang asar Ustaz, insya Allah jam 3 asar. Baik, baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Sampai qomat asar. Nanti mereka nggak sholat nanti. Nah, asar jam berapa? Jam 3? Jam 3:10. Baik. Selanjutnya, berikutnya kebiasaan dalam masalah muamalah yang dilarang dan kadang banyak dilakukan oleh sebagian orang. Menggabungkan antara utang dengan jual beli. Menggabungkan antara utang dengan jual beli. Yang belakang sudah ngantuk belum? Yang belakang. Dari tadi hawanya hawa ngantuk itu yang belakang. Tolong dibangunin Mas, yang ngantuk itu Mas. Baik, kita lanjutkan ya. Salah satu di antara kebiasaan yang tidak boleh adalah menggabungkan antara utang dengan jual beli. Contohnya bagaimana Pak? Atau sebelumnya saya sebutkan dalilnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yahillu salafun wa bai'." Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Coba diingat kalimatnya. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Apa yang dimaksud utang digabung dengan jual beli? Yang dimaksud utang yang digabung dengan jual beli adalah si A utang kepada si B. Namun si B mensyaratkan, saya masih mau ngasih utang ke kamu, tapi syaratnya harus ada jual beli di antara kita. Syaratnya harus ada jual beli di antara kita. Misalnya, saya mau ngasih utang ke kamu, tapi syaratnya kamu harus rutin belanja di swalayan saya, di toko saya. Ini tidak boleh ya, karena berarti menggabungkan utang dengan jual beli. Praktek yang lain yang cukup banyak di masyarakat. Seorang petani, dia mau nanam stroberi. Bibit stroberi mahal nggak Pak? Modal stroberi mahal nggak? Yang paling mahal biasanya apa Mas? Kentang. Baik, ada orang mau nanam kentang. Dia mau nanam kentang, butuh modal 10 juta untuk sekian hektar tanah. Karena dia nggak punya duit 10 juta, nggak punya modal, akhirnya dia datang ke orang kaya, Pak Haji. Pak Haji, saya mau utang 10 juta. Pak Haji bersedia, oke, saya akan utangi kamu 10 juta, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Pak Haji? Nanti kalau kamu panen kentang, kentangmu harus dijual ke tempat saya. Ini Pak Haji pengepul. Pengepul kentang, pengepul sawi, pengepul aneka sayuran dan seterusnya. Dan Pak Haji ini menyediakan utang kepada para petani. Utang. Ingat ya, 10 juta balik 10 juta. Jangan ada tambahan. Saya tidak suka riba. Riba haram. Sehingga saya kasih utang Anda 10 juta, balik 10 juta. Cuman syaratnya satu. Nanti kalau kamu panen,
hasil panen kamu wajib dijual ke tempat saya. Kalau sampai ketahuan dia jual ke tempat orang lain, nah ini pelanggaran, langsung cabut itu utangnya. Sudah? Praktek seperti ini berarti menggabungkan antara utang dengan jual beli. Dan Nabi SAW melarang dalam hadis tadi, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Paham insyaallah jamaah? Paham? Praktek seperti itu di sini ada? Di sini, Pak? Di sini nggak ada ya, lagi kajian orangnya. Di sekitar Kamojang ini ada? Ada. Sudah pasti seperti itu. Masya Allah. Rata-rata demikian. Terus gimana ini enaknya, Pak? Saya menyampaikan kayak gini nanti Anda sakit hati nggak? Nggak apa-apa ya. Saya lanjutin ya. Baik. Praktek ini nggak boleh, Pak. Contoh yang lain. Ada sebuah perusahaan ngasih bibit ke peternak. Nih kamu saya utangi ya. Bibit ayam, obat, pakan. Terus apa lagi? Ya, kelengkapannya diutangi. Butuh wadah, butuh ini diutangi semua. Sudah? Nilai dari utang itu anggaplah 10 juta. Perjanjiannya nanti dalam waktu 3 bulan, kalau panen, ini akan dibeli. Dan yang berhak membeli adalah perusahaan yang memberi utang. Kalau sampai ketahuan dia jual ke pasar, ini pelanggaran. Dan kalau ada pelanggaran seperti ini, penalti. Nanti bisa jadi langsung tarik paksa, atau kemudian ada penalti-penalti yang lain. Apabila itu dilakukan, berarti sebenarnya menggabungkan antara utang dengan jual beli. Dia memberikan utang dan mewajibkan adanya transaksi jual beli. Hukumnya la yahillu, tidak halal. Terus solusinya bagaimana Pak Ustadz? Kalau seperti ini nggak halal, kok dari tadi bilangnya haram, riba, nggak halal, dilarang? Ini kajian apaan ini? Ya ini yang ngasih judul itu bukan saya. Mas Wahyu yang milih judul ini siapa, Mas? Panitia ya? Makanya kalau protes tanyakan panitia. Kenapa panitia milih judul seperti ini? Sehingga kajian ini judulnya aktivitas haram yang dianggap biasa. Berarti kan kita carikan yang nggak boleh tadi ya. Makanya saya mohon izin, kalau dari tadi saya bilang ini nggak boleh, ini tidak halal, ini riba, ini haram. Memang sengaja panitia milihnya yang kayak gitu. Sehingga mohon maaf kalau menyakiti hati para jamaah sekalian. Baik. Sekarang solusinya bagaimana? Solusinya agar ini diperbolehkan. Solusinya gimana kira-kira, Pak? Lakukan akad permodalan. Nah, kalau permodalan boleh. Sehingga yang dilakukan bukan akad utang, tapi akad permodalan. Bedanya gimana, Mas? Bedanya bagi hasil, bukan jual beli. Caranya begini. Pak Haji ngasih modal ke petani 10 juta untuk panen kentang. Sudah? Perjanjiannya nanti kalau panen, hasil panen akan dijual. Boleh dijual di pasar, boleh dijual di tempat A, tempat B, dan seterusnya. Hasil penjualan itu nanti dibagi. Dikembalikan dulu untuk modal 10 juta, sisanya dibagi. Sesuai kesepakatan. Misalnya 50-50% atau 60-40. Pembagian itu sesuai kesepakatan. Tapi jika terjadi kerugian, maka modal tidak boleh dikembalikan. Sehingga kalau terjadi kerugian, Pak Haji sebagai investor juga harus siap kehilangan modalnya
atau modalnya berkurang. Karena modal tidak boleh dijamin. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, wala ribha ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Mafhum insyaallah? Bisa dipahami jamaah? Baik. Sehingga kalau gagal panen, uang 10 juta itu bisa jadi hilang atau berkurang. Loh kok cuman kembali 2 juta? Mohon maaf Pak, ternyata kentangnya hilang, jadi kacang. Akhirnya ketika saya jual harusnya cuma sekian. Ya ini adanya hasil sekian, saya kembalikan. Sudah? Itu konsekuensi ketika usaha itu gagal. Disebabkan karena dalam akad kerjasama tidak boleh modal itu dijamin. Sampai di sini paham insyaallah? Paham ya? Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan kita masih punya beberapa waktu. Nanti kita berikan kesempatan bagi para jamaah untuk memberikan saran, kritikan dan masukan. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, syukran wa jazakallahu khairan Ustadz Ami atas tausiahnya. Baik, jamaah Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk saya memberikan satu kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya secara langsung yang hadir di sini, boleh raise hand, angkat tangan. Kami persilakan jika ada. Mungkin. Oke. Enggak? Akhwat. Sebentar. Boleh nanti satu ikhwan dan satu akhwat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Ustadz Ramdan, Pak Ustadz. Ada pertanyaan Pak Ustadz, gimana kalau saya meminjamkan misalkan uang misalkan 10 juta ke seseorang dalam tempo waktu tertentu, tetapi pada waktu limitnya tertentu itu tidak bisa bayar misalkan. Terus saya mengambil barangnya gitu, apa saja yang dilarang, mungkin tipu, reskuker, bajikan dan sebagainya gitu. Terus saya mau kembali gitu Pak Ustadz, karena tidak ada perjanjian mungkin. Apakah itu hasil itu halal apa tidak gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Utangnya berapa tadi Pak? 10. Lalu Anda ngambil berapa puluh? 30. Baik. Tayyib. Jadi berkaitan dengan masalah utang ya. Utang 10 juta, ternyata yang berutang tidak bisa bayar. Apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan itu dalam Al-Quran. Jadi ceritanya begini Pak. Orang yang utang dan tidak bisa bayar itu ada dua keadaan. Yang pertama, dia mampu bayar tapi nggak mau bayar. Orang seperti ini masuk kategori sebagai orang dolim. Punya utang, mampu bayar tapi tidak mau bayar. Ini masuk kategori orang zalim. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda pembayaran utang padahal dia mampu bayar termasuk kezaliman. Karena dia orang dolim, maka orang dolim boleh dihukum enggak? Orang dolim boleh dihukum. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain,
layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Menghalalkan kehormatan artinya dia boleh digunjing. Sehingga diceritakan ke teman-temannya, langsung lapor di grup. Si A ini kalau utang nggak mau bayar, padahal dia gonta-ganti HP, mobilnya juga sudah ganti, utang ke saya nggak dibayar, langsung lapor ke grup. Nah, nanti kan dia malu. Oh, ternyata saya dipermalukan kayak gini. Nah, di saat dia dipermalukan seperti itu, nah sekarang kamu bayar utangmu, kalau enggak status ini akan saya kirim. Ancaman seperti itu boleh dilakukan karena orang ini adalah orang yang zalim. Yang kedua, halal bagi dia untuk dihukum. Nah, halal dihukum di sini maksudnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Sehingga disampaikan kepada pihak yang berwenang, si A itu punya utang ke saya 10 juta tapi dia nggak mau bayar. Nanti pihak yang berwenang ini akan ngurusi, karena hukum di Indonesia akan memiliki wibawa apabila ditegakkan sesuai dengan porsinya. Bisa jadi orang dolim ini akan dihukum. Dulu seperti itu dilakukan. Sehingga dulu kalau ada orang punya utang yang utangnya besar dan dia nggak bisa bayar, sementara dia ditagih oleh pemiliknya, maka bisa jadi dia itu dipenjara untuk mendapatkan hukuman. Salah satu di antara ulama yang pernah dipenjara karena utang bernama Muhammad bin Sirin. Itu pernah dipenjara karena utang. Karena utang beliau dipenjara. Masya Allah. Padahal beliau seorang ulama. Sehingga orang itu boleh mendapatkan hukuman semacam ini. Selanjutnya, apabila yang bersangkutan tidak mampu untuk bayar utang 10 juta, tapi beliau ini sangat miskin, kayaknya nggak mampu untuk bayar. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dia dalam kondisi kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka berikanlah waktu tunda sampai memudahkan bagi dia untuk membayar utang. Allah perintahkan untuk memberikan waktu tunda. Kasihani orang ini. Dia punya utang, dia nggak mampu bayar, dia membutuhkan, jangan dipaksa. Apalagi dikasih ancaman. Berikan waktu tunda. Dan para ulama mengatakan, memberikan waktu tunda bagi orang yang punya utang, yang nggak bisa bayar, itu bagian dari kewajiban. Sudah? Tapi Pak, saya juga butuh. Sekarang solusi yang benar bagaimana? Boleh nggak modelnya seperti tadi? Anda datang ke rumahnya, ngambil apa yang bisa diambil ya. TV diambil, kulkas, motor, sapi, kambing. Itu ayam lagi ngerami, telurnya diambil. Misalnya ya. Biar semuanya bisa dijual. Boleh nggak seperti itu? Wallahu a'lam. Di negara kita saja seperti itu tidak boleh. Penyitaan harta milik orang lain itu termasuk melanggar KUHP. Sehingga tidak boleh orang ketika punya piutang lalu dia datang kepada orang itu terus ngambil barangnya, tidak boleh. Yang boleh minta kepada yang bersangkutan, kalau kamu nggak punya duit, bisa nggak kamu bayar pakai barang? Itu boleh. Sehingga penawaran pribadi, kamu punya barang apa, bisa nggak kamu bayar pakai barang? Kalau dia mau, ya sudah, saya akan bayar pakai barang. Alhamdulillah. Sekarang barang-barang apa yang mau dibayarkan? Ini ada motor, ini ada TV, ini ada apa lagi, kulkas. Kira-kira ini kalau dinilai berapa? Boleh dijual keluar. Total 7 juta. Baik, sekarang saya terima 7 juta, kurang 3 juta, menyusul nanti. Boleh nggak? Boleh. Atas kerelaan pribadi siapa?
Orang yang berutang. Kalau yang berutang seperti ini insya Allah tidak masalah. Tapi kalau model pemaksaan tadi Pak, itu undang-undang negara saja dilarang Pak. Makanya model bank apa tadi kok susah nyebutnya Pak? Bank Emok ya. Model bank Emok ini ketika dia mengambil secara paksa motor atau kendaraan milik nasabah, Bank Emok itu kan dia tidak punya payung hukum yang kuat. Karena dia tidak punya izin untuk usaha peminjaman uang. Ketika dalam kondisi seperti itu, dia ngambil secara paksa, itu boleh dilaporkan. Bank ini ngambil paksa rumah saya, mau ngambil paksa kendaraan saya, laporin aja. Dan dia akan takut dengan hukum. Karena dia bisa ditutup usahanya dan bahkan disita. Makanya pemaksaan seperti ini dalam Islam tidak boleh dan di negara kita juga dilarang. Sehingga solusinya bukan ngambil paksa, tapi minta kepada yang bersangkutan barang apa yang kira-kira bisa kau gunakan untuk bayar utangmu. Kalau itu boleh. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban pertanyaan dari Pak Ramdan tadi. Mungkin satu kesempatan untuk Ahwat, tafadhol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Syukran jazakallah khairah atas kesempatannya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, jika ada seorang anak yang memiliki orang tua yang masih pendapatannya itu yang haram gitu Ustadz, misalnya dari bank, misalnya orang tuanya ini kerja di bank kemudian memiliki anak, namun anaknya ini sudah memiliki kemampuan untuk bekerja sehingga anaknya sudah bisa menghidupi sendiri gitu kebutuhan sehari-harinya, namun kondisinya anak ini masih ada di rumah orang tuanya yang mana anak ini masih makan sehari-hari dengan orang tuanya, yang mana makanan itu dibeli dari hasil harta haram tersebut. Nah, jadi bagaimana status harta anak tersebut? Apakah harta anaknya itu termasuk ke dalam harta yang bercampur antara halal dan haram seperti itu? Dan bagaimana solusinya, Ustaz? Syukran. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tolong yang belakang tenang dulu ya. Yang di belakang tenang dulu. Nah, adik-adik duduk manis, lihat ke depan. Kalau ada kasus seperti yang ditanyakan tadi, ini masuk live nggak pertanyaannya? Masuk ya? Baik. Ada orang tua yang dia pendapatannya haram, sementara ada anak yang dia sudah bekerja. Apa yang harus dilakukan? Memang orang tua itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Dan nafkah itu meliputi 3 hal: sandang, pangan, papan, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Sehingga bisa jadi anak ini sudah bekerja, tapi dia belum bisa mencukupi nafkah papan. Dia belum bisa kontrak rumah sendiri, belum bisa beli rumah apalagi, sehingga untuk nafkah papan dia belum bisa. Tapi untuk nafkah sandang dia bisa beli sendiri. Nafkah pangan dia bisa beli sendiri. Baik. Apabila dia bisa mengurangi ketergantungan dia kepada orang tuanya, karena dia sudah bekerja, sehingga bisa mencukupi sebagian dari 3 jenis nafkah tadi, maka harus dia lakukan seperti itu. Misalnya, sudah bekerja, berpendapatan, kalau makan beli sendiri bisa, atau bahkan ngasih makan orang tuanya, sehingga dia sampaikan kepada orang tuanya, udah yang belikan beras saya, yang belikan lauk saya, yang belikan apalagi saya, pokoknya ibu belanja apa nanti saya ngasih. Anda memberikan nafkah pangan kepada keluarga, orang tua, dan Anda ikut nebeng nafkah papan kepada orang tua. Insya Allah tidak masalah, sehingga dalam posisi ini Anda tidak memakan harta dari orang tua yang menurut anaknya itu harta yang dilarang untuk dimakan misalnya.
Sehingga yang bisa kami sarankan, gunakan penghasilan yang dimiliki itu untuk mencukupi kebutuhan pribadinya semampunya, sehingga dia tidak bergantung kepada penghasilan yang dimiliki oleh orang tuanya. Wallahu a'lam. Yes. Baik. Baterainya sudah habis. Berarti sudah selesai kajiannya. Terus oke. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Abu Aidil dari Koramil 2403 Paseh. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, Ana mau tanya kaitannya dengan perlombaan atau turnamen bola. Saya sebagai petugas yang memiliki tanggung jawab untuk mengontrol kegiatan tersebut. Pertanyaannya, dengan pengontrolan tersebut saya mendapatkan amplop dari panitia. Bagaimana status amplop tersebut? Apakah halal atau haram? Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau amplopnya sih nggak boleh dimakan. Sekarang isinya boleh nggak Pak dipakai Pak? Ini halal atau haram? Baik. Yang pertama begini ya. Yang pertama begini. Jadi kaedahnya orang yang sudah bekerja di sebuah instansi tertentu, lalu dia ditugaskan untuk melakukan tugas instansi. Misalnya instansi Koramil. Dia punya tugas untuk mengamankan kegiatan A. Dan dia sudah digaji dari instansi ini kan? Karena dia sebagai anggota sudah digaji oleh negara. Maka pada asalnya tidak boleh menerima pembayaran dari kegiatan A. Itu hukum asalnya. Kenapa nggak boleh? Karena masuk dalam kategori hadiah untuk karyawan. Masuk dalam kategori hadiah untuk karyawan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadayal ummal ghulul. Hadiah yang diberikan kepada karyawan itu termasuk harta ghulul. Harta ghulul itu kalau terjemahannya harta khianat. Misalnya bekerja di PGE, Pertamina Geothermal Energy. Lalu dia ditugaskan untuk melayani klien Indonesia Power. Ketika dia datang ke Indonesia Power, kemudian melayani klien itu, dikasihlah amplop pribadi. Boleh atau tidak? Hukum asalnya tidak boleh. Bapak melakukan tugas dari instansi, sudah dibayar oleh instansi, maka sebenarnya Bapak tidak boleh dapat bayaran dari klien, sebab klien ini bayarnya ke instansi. Baik, ini hukum asalnya. Tapi Pak, ini tetap ngasih. Kalau ngasih, berarti amplop tadi diberikan ke instansi. Amplop tadi diberikan ke instansi. Jadinya peer to peer, dari instansi, dari lembaga ke lembaga. Ini ngasih, yang menerima lembaga, bukan pelaksananya. Sebab pelaksana ini dibayar oleh lembaga. Nah, nanti setelah terkumpul di lembaga, kembali kepada kebijakan lembaga. Lembaga ini mau menurunkan uang tadi kemana saja. Kayak yang bertugas, boleh. Untuk misalnya sebagian dipotong, untuk fasilitas di kantor, silahkan. Tapi sudah resmi jadi apa tadi? Properti milik, harta milik lembaga. Paham ini insyaallah? Terus kalau misalnya ngasihnya ke pribadi, Anda laporkan. Kalau ngasihnya ke pribadi, Anda laporkan. Sampaikan ke komandan, Pak Komandan, mohon izin, mohon maaf. Saya dikasih amplop, nggak tahu ini isinya berapa. Kayaknya sih tipis, Pak Komandan. Makanya karena tipis saya laporin ya. Kalau tebel lain cerita.
Jadi, Anda laporkan. Nah, selanjutnya kebijakan atasan sebagai penanggung jawab dari lembaga itu untuk menentukan apakah nanti diserahkan kepada petugas atau dipotong sebagian untuk kantor, silahkan. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu sangat relate sekali Ustaz ya dengan kegiatan kami sehari-hari, karena memang di PG sendiri memberlakukan anti penyuapan, anti gratifikasi Ustaz. Namun sebenarnya sebelumnya ini pertanyaan dari saya pribadi Ustaz ya. Saya pembaca aktif di konsultasisyariah.com Ustaz. Saya pernah membaca tentang artikel gratifikasi Ustaz, sesuai penjelasan Ustaz tadi. Misal Ustaz ya, ini untuk kehati-hatian saya pribadi mungkin sebagai pekerja di PGE. Misal nih ada vendor datang membawa material, pas datang itu bawa donat Ustaz. Nah, dikasih ke kita. Nah, ini bukan amplop Ustaz ya. Kira-kira gimana Ustaz memakan donat tadi itu? Dolar apa donat? Donat Ustaz. Itu kalau dolar gak bakalan ditanyain, Pak. Kalau donat ditanya ya. Beda kualitas. Sekarang kalau misalnya dia ngasih makanan kayak gitu, boleh nggak sih kita terima makanan itu? Boleh nggak, Pak? Ya, laporkan ke atasan. Sudah? Lapor ke atasan. Atasan, ini yang bawa material, bawa donat. Sudah? Selanjutnya atasan yang memberikan kebijakan. Apakah ini mau dibagikan kepada fakir miskin di sekitar, ataukah untuk karyawan-karyawan yang jaga? Itu kembali kepada kebijakan atasan. Sebab karyawan ini kan sudah digaji ya, dan dia melakukan itu sebagai tugasnya. Kalau kemudian dia dapat bayaran dari klien, jadinya dapat 2 kali. Dapat gaji dari perusahaan dan dapat tips dari klien. Gratifikasi itu dilarang. Meskipun kita tidak minta, meskipun kita tidak mengharapkan. Baik. Ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita ya. Anda mau diceritain enggak? Atau enggak usah aja? Enggak usah aja ya? Diceritain? Baik. Ceritanya kayak gini, Pak. Dulu di zaman Nabi SAW, salah satu di antara pejabat itu adalah amil zakat. Amil zakat itu pejabat. Dia ditugaskan untuk mendatangi masyarakat tertentu untuk narik zakat dari mereka. Dan posisi mereka ini sebagai apa? Pejabat. Suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan salah satu petugas namanya Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah ini ditugaskan oleh Nabi SAW, kamu tarik zakat dari Bani Salimah. Maka berangkatlah Ibnu Lutbiyah ke Bani Salimah sebagai petugas zakat. Sesampainya di sana, orang pada ngumpulin zakat. Ini zakat, zakat, zakat. Lalu tiba-tiba ada salah satu orang datang. Ini zakat saya dan ini hadiah untuk Anda. Lalu pulanglah Ibnu Lutbiyah ke Madinah. Pulang meninggalkan Bani Salimah menuju Madinah. Masya Allah, karakter sahabat luar biasa. Mereka ketika dapat hadiah seperti ini, tidak langsung dibawa pulang, Pak. Mungkin kalau kita kan pulang dulu, naruh hadiah itu, baru lapor. Ibnu Lutbiyah tidak demikian. Beliau datang menghadap Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, hadihi zakatun wa hadihi hadiyatun li. Ya Rasulullah, ini zakat dan ini hadiah untukku. Mendengar itu Nabi SAW langsung mengatakan, beliau berkhutbah di hadapan para jamaah. Kenapa ada orang fama balu rojulin? Kenapa ada orang yang aku tugaskan untuk jadi amil? Faqala, lalu dia mengatakan, hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyatun li. Ini zakat dan ini hadiah untukku. Fahala yajlisu fi baiti abi au ummi fal yuhda lahu amla in sadaqah. Coba dia duduk di rumah bapak ibunya.
Ada nggak yang ngasih hadiah ke dia? Sehingga dia dikasih hadiah karena apa? Jabatan. Dia dikasih hadiah karena petugas. Dia adalah orang yang memiliki jabatan. Andaikan dia nggak punya jabatan, nggak bakalan dikasih hadiah. Makanya fungsi hadiah itu apa, Pak? Membangun rasa kasih sayang, keakraban. Tahadau tahabu. Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Tapi kalau hadiah karena latar belakang jabatan, itu bukan karena saling mencintai, tapi karena kepentingan. Sehingga coba kalau dia nggak kenal bapak sebagai petugas, mungkin nggak dia ngasih donat, Pak? Mungkin ngasih donat, Pak? Tidak mungkin. Paling juga dodol Garut. Itu pun kalau dia masih mau ngasih. Beda suasananya. Makanya hadiah itu diberikan, latar belakangnya adalah karena posisi Anda sebagai pejabat, orang yang bertugas di situ. Karena itu hadiah seperti ini tidak boleh diterima hukum asalnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas pemaparan pertanyaan dari tadi ya, dari anggota TNI. Dan saya pribadi mungkin Ustadz, ini pertanyaan tadi sudah saya setting sebelum saya jadi MC Ustadz, jadi sedikit membuat kadang resah ya, hukumnya seperti apa Ustadz, seperti itu Ustadz. Tapi sekali lagi Ustadz, misal nih ada peraturan dari pemerintah yang mengklasifikasikan gratifikasi, misal asal tidak ada jumlahnya tidak lebih dari 200.000 misal seperti itu. Nah, apakah aturan pemerintah tersebut juga sedikit bertentangan dengan penjelasan Ustadz tadi ya? Dalam artian secara syariah sebenarnya tidak boleh Ustadz ya, apa seberapapun ya. Kayak gitu? Ada Ustadz, ada besarannya Ustadz. Tertulis. Gratifikasi boleh asal tidak lebih dari 200.000. Bukan gratifikasi, mungkin pemberian. Iya. Iya, seperti hadiah ya Ustadz. Hadiah untuk pejabat, hadiah untuk karyawan. Iya, termasuk misal kalau ada akad nikah tidak boleh lebih dari 1 juta, itu sebenarnya ada aturan-aturannya Ustadz. Yang saya Ustadz. tahu itu belum tertulis. Jadi betul itu sempat umum di teman-teman ASN, tapi itu bukan kebijakan, bukan aturan tertulis yang saya tahu. Cuman kebijakan sebagian anggota KPK atau apa begitu, dia masih memberikan toleransi. Ya ibaratnya kalau COVID kemarin kan seperti surat edaran, saran dan masukan untuk memakai masker dan seterusnya. Sehingga itu tidak jadi aturan, bukan undang-undang. Yang saya tahu demikian. Saya menulis sebuah buku, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal buku itu ya, judulnya Fikih ASN dan Karyawan. Dan kami bersinggungan dengan beberapa aturan pemerintah berkaitan dengan masalah gratifikasi, masalah songgok. Itu banyak bertanya kepada ahli hukum, ada nggak sih yang kayak gini? Dan juga cari-cari di internet, kalau tertulis kami belum menjumpai. Cuman sudah rumornya kayak gitu. Sehingga pihak KPK kalaupun menjumpai temuan kayak gitu kurang dari 200.000 nggak bakalan dicekel, Pak, nggak bakalan ditangkap, dibiarin. Karena dianggap hal yang kecil. Lalu ini boleh atau tidak? Kalau itu jadi undang-undang malah nggak apa-apa. Andai kan ada undang-undang resmi dari pemerintah, gratifikasi boleh asal di bawah 1 juta. Siapapun boleh nerima tips asal di bawah 1 juta. Ada undang-undang seperti itu dari pemerintah, gratifikasi itu jadi boleh. Karena yang berwenang seperti ini undang-undang negara. Tapi kalau negara melarang, sepeser pun sebenarnya tidak diperbolehkan, meskipun hanya makanan donat. Makanya seharusnya ini ditertibkan, dan Indonesia seperti ini jadi budaya. Padahal perusahaan asing kayak gini nol. Ada nggak perusahaan asing yang membiasakan gratifikasi, Pak? Pernah ketemu, Pak? Paling anti mereka dengan yang namanya gratifikasi. Saya punya beberapa teman yang bekerja di perusahaan obat. Perusahaan obat itu kan paling sensitif karena menyangkut persaingan pasar, sehingga dia harus bisa bermain mempengaruhi kebijakan dokter. Mempengaruhi kebijakan dokter. Coba gimana?
dokternya yang disogok. Lalu teman saya bilang, beda jauh antara perusahaan swasta dengan asing. Kalau perusahaan dalam negeri, Masya Allah, yang namanya medical representative, itu saingan. Tapi kalau perusahaan asing, nol, nggak ngasih apa-apa. Mereka itu paling anti dengan yang namanya gratifikasi. Padahal kalau kita bicara agama, mereka ateis. Perusahaan Amerika, perusahaan Eropa, itu ateis, itu pemiliknya orang-orang ateis. Tapi mereka paling anti dengan yang namanya gratifikasi. Juga misalnya dalam masalah menjaga hak, itu mereka paling perhatian itu ya. Hak agama itu diperhatikan. Waktunya sholat, kasih sholat. Puasa, mereka dihormati. Sampai salah satu teman yang kerja di Jepang gitu ya, saat rapat, dia satu-satunya muslim dalam rapat itu, pimpinannya itu break. Baik, namanya Pak Miftah. Pak Miftah ini orang Karawang. Karena Pak Miftah ini mau sholat, kita break rapat, memberi kesempatan Pak Miftah untuk sholat. Sholat beliau. Rapat itu break dulu. Karena satu anggota rapat sholat. Itu kalau di negara kita gimana Pak? Ya? Gak digobres. Makanya kadang kita merasa aneh. Di negara mayoritas muslim, kurang perhatian terhadap hak asasi. Agama itu kan hak asasi. Di negara ateis, hak asasi itu sangat dihargai. Puasa itu dihargai. Masalah menu makanan dihargai. Sehingga ketika dia mau makan apa, itu diminta pesan. Kamu pesan yang apa? Ini Muslim meal. Yang selain Muslim meal tidak boleh. Dia dipesankan khusus. Masya Allah. Nah kita berharap seperti itu ya. Jadi kalau kebiasaan gratifikasi, suap, tips, itu kayaknya masih tarik ulur gitu Pak. Sampai kapan Pak kebiasaan ini akan berakhir? Pendidikan dan edukasi selalu kita sampaikan. Dan saya yakin syariat ini kalau disampaikan kepada masyarakat sepeser pun gak bakalan merugikan negara. Bahkan menguntungkan bagi negara. Karena kita mengajarkan kedisiplinan, apa yang bukan hak kamu jangan kau ambil. Kembalikan jika itu adalah hak negara. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin karena 4 menit lagi ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan saja dari jamaah yang ada di sini. Silakan. Kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Dari akhwat. Silakan jika ada. Ustadz, ada pertanyaan terakhir Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Banyu dari Bandung. Saya menjual bahan bangunan ke kontraktor. Bahan bangunan tersebut dibeli dengan tempo pembayaran 1 bulan ke distributor. Dari distributor ada cashback ke saya. Kemudian cashback tersebut sebagian saya berikan ke kontraktor tersebut. Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih bingung? Coba diulang. Baik, saya menjual bahan bangunan ke kontraktor. Menjual bahan bangunan ke kontraktor. Berarti dua pihak ya. Terus? Iya Pak. Kemudian bahan bangunan tersebut dibeli dengan tempo pembayaran 1 bulan ke distributor. Nah ini bingung. Gimana ya? Pak Bayu ada? Oh baik. Tafadhol. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit diperjelas Ustadz. Bapak pelaku sejarahnya. Silakan. Saya itu bergerak di bidang toko material bahan bangunan. Saya menjual bahan bangunan, salah satu contohnya misalkan cat rumah, cat tembok. Kemudian saya jual ke beberapa kontraktor langganan yang suka membeli ke saya. Kemudian cat tersebut saya beli dari distributor saya. Kemudian dari distributor saya itu saya belinya dengan tempo 1 bulan. Jadi akad jual beli, kemudian saya beli.
pembayarannya di next month, di bulan berikutnya. Setelah itu distributor cat tersebut memberikan cashback kepada kami gitu. Nah, cashback itu saya berikan hadiah sebagai hadiah kepada kontraktor tersebut yang membeli. Kontraktornya sebagai konsumen ya? Iya, sebagai konsumen saya. Insya Allah, alhamdulillah. Gitu. Paham ya, Ustaz? Baik. Ya, Jazakallah. Pertanyaannya Bapak, Pertanyaannya, catnya itu langsung dikirim dari distributor ke kontraktor atau ke tempat Bapak dulu? ke saya dulu. Alhamdulillah. Baik. Cukup insya Allah. Baik. Paham insya Allah Bapak Ibu? Kita ganti kentang aja ya, insya Allah lebih paham kalau kentang ya. Ilustrasinya pakai kentang, kalau pakai cat kayaknya nggak paham mereka. Ini ada, anggaplah distributor itu pabrik cat ya, pabrik cat, meskipun dia bukan pabrik, karena distributor. Ini pabrik, ini toko bangunan, di sini ada kontraktor. Kontraktor beli dari toko, lalu toko beli dari pabrik. Pabrik ngirim barang ke toko, kemudian toko ngirim ke kontraktor. Praktek ini boleh atau tidak? Skema ini boleh. Skema seperti ini boleh. Yang nggak boleh Pak, kalau seperti ini, Bapak beli dari toko, dari pabrik, lalu pabrik ngirim langsung ke kontraktor, nggak boleh. Itu ada hadis khusus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi at-ta'am qabla ayyastawbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjual makanan sebelum menerima. Sehingga kalau dari distributor langsung ke kontraktor tidak boleh. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kok nggak boleh? Jawab Ibnu Abbas, dzaka darahim bidarahim wa ta'amu murja'. Karena hakikatnya itu adalah duit ditukar dengan duit, sementara bahan makanannya tertunda. Sehingga kalau tadi ya, Bapak beli dari pabrik, pabrik langsung ngirim ke kontraktor, berarti Bapak kan tidak pernah megang cat itu. Karena cat itu berpindah dari pabrik langsung ke kontraktor. Sementara dalam diri Bapak yang ada adalah uang keluar ke pabrik, uang masuk dari kontraktor. Dan itu kata Ibnu Abbas, hakikatnya adalah uang ditukar dengan uang. Uang keluar sekian, masuk sekian. Itu tidak boleh. Tapi kalau Bapak terima dulu, kemudian Bapak jual ke kontraktor, insya Allah boleh. Walhamdulillah. Sudah? Nah sekarang ada diskon dari pabrik untuk toko. Diskon ini haknya siapa? Diskon ini haknya toko. Jadi diskon itu haknya Bapak. Sudah? Karena itu haknya Bapak, selanjutnya terserah Bapak. Mau Bapak bagikan ke kontraktor, silahkan. Ketika dibagikan ke kontraktor, berarti itu kan sama dengan hadiah yang diberikan ke konsumen. Dan hadiah yang diberikan ke konsumen boleh. Tapi kalau diberikan ke pelaksana kontraktor, hanya kontraktornya adalah PTA yang bertugas belanja dari toko Bapak, namanya Jono. Akhirnya Bapak ngasih hadiah itu ke Jono. Ini Jono buat kamu. Ini suap. Tidak boleh. Tapi kalau dari toko Bapak langsung ke PTA, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, demikian sesi tanya jawab untuk sesi kajian pada siang hari ini. Mungkin untuk melengkapi kajian kita pada siang hari ini, kami mohon Ustadz Amin untuk bisa menutup dengan doa. Ustadz, tafadhol Ustadz. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan apa yang kami sampaikan ini apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu karena datang dari pribadi saya dan dari setan, dan saya mohon ampun kepada Allah. Dan saya berharap semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berusaha untuk belajar jadi orang baik, dan bentuk usaha menuju jadi orang baik adalah berjuang mendekat kepada syariat
dan berusaha mengamalkan isi syariat secara bertahap. Belajar itu menyempurnakan kita setahap demi setahap. Tahu ini diamalin, tahu ini diamalin, tahu ini diamalkan. Begitu seterusnya. Sehingga kita bertambah takwa dengan adanya ilmu baru yang kita miliki. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.